tua jadi dokter, kok tidak bisa kau obati ini penyakitnya ibu? Marah-marah betul. Ilmu saya terbatas, tidak bisa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction ceramah, teman-teman ya. Ceramah daripada Ustadz Indonesia yang beliau ini sering-sering banget tazkirahnya itu ke Malaysia. Bukan Ustadz Abdul Somad ya. Ini berbeda, ini lucu, lawak juga. Siapa beliau? Ya, tentunya beliau adalah Ustadz As'ad Latif. Daripada anda semuanya pasti tahulah dengan beliau ini, karena beliau ini sering ceramahnya di Malaysia, teman-teman. Ini lucu sekali. Dan buat anda semua yang baru berjumpa nih dengan channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share pada video ini. Oke, seperti apa videonya? Jom kita simak bersama-sama. Let's go. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam lagi ceramah, kira-kira seperti saya sekarang. Tiba-tiba datang tamu tak diundang. Nabi Sulaiman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ki, masuk. Kalau bahasa Makassar, sini masuk. Masuklah tadi kamu. Nabi melanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi berkata, ya Rasulullah, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa dimajukan juga tidak bisa diundur. Oh, silakan pergilah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi bertanya kepada sahabatnya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak ya Rasul, Anda yang lebih tahu. Nabi Sulaiman berkata, wah, itulah tadi yang memisahkan jasad dengan rohmu. Masya Allah. Itulah tadi malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang dia ingin ambil, dan dia tidak akan kembali sebelum diambil yang diinginkan. Selesai berkata gitu, tiba-tiba dari belakang ada anak muda, diangkat tangannya. Ya Rasulullah, itu tadi benar malaikat pencabut nyawa. Iya. Tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan. Betul. Jadi dia tidak pulang sebelum diambil yang dia mau. Iya. Langsung ini anak muda berkata, mati saya. Allah. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang, saya terus dia lihat-lihatinya. Dia bilang Nabi Sulaiman, hati-hati kau anak muda. Barangkali kau yang diinginkan, bisa jadi kau yang dia mau. Ini anak muda begitu takutnya, dia berkata, ya Rasulullah, tolong saya bawa jauh-jauh sampai dia tidak dapat. Saya takut nanti saya betul yang diinginkan. Baiklah. Nabi Sulaiman memanggil angin, tentu dengan izin Allah. Nabi Sulaiman itu mukjizatnya pandai berbicara dengan binatang, memerintah jin, kemudian perintah angin, tentu dengan izin Allah. Nabi Sulaiman berkata, angin, tolong kau terbangkan ini. Bawa kemana dia mau pergi supaya dia tidak dapat itu tadi. Baik, naiklah anak muda ini, bawa terbang kiri kanan lurus. Ini anak muda pikir, sudah jauh saya ini, tidak ada dapat lagi. Angin ini, turunkan saya. Pengajar bikin kaget-kaget itu tadi. Turunkan saya, turun. Pas turun, baru satu langkah kakinya diinjakkan di tanah, ketemu itu tadi tamu. Dari mana kau? Dari tadi saya tunggu kau di sini. Makanya saya tinggalkan taklim tadi karena takdirmu kau harus meninggal di sini. Maka saya tunggu kau di sini. Allah. Akhirnya kaget meninggal di tempat itu. Padahal dia menghindari kematian, justru hakikatnya dia datangi kematiannya. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Dan biasanya kita kalau cerita kematian, itu anak muda yang dilihat yang sudah pensiun, yang sudah putih rambutnya.
Sudah muka-muka sakaratil maut. Langsung itu orang tua dilihat. Padahal kematian itu tidak harus tua dulu. Dan semua orang ketika saya tanya, bapak-bapak mau ndak umur panjang? Coba, ibu-ibu mau ndak umur panjang? Pasti jawabannya mau. Bapak-bapak yang hadir di sini mau ndak mati besok? Pasti bilang jangan dulu Ustaz. Kalau saya ditanya, Ustaz sudah mau mati besok? Jangan dulu, istri baru satu. Nah, semua orang selalu berdoa, ya Allah berikan kami umur yang panjang. Bukan ya Allah berikan kami ajal yang panjang. Nah, bagaimana memiliki umur yang panjang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya. Sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang. Satu di antaranya kata Nabi, kalian ingin umur yang panjang, as-sadaqatu, bersedekah. Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bicara soal sedekah, jangan harap setan akan membiarkan kita melakukan itu. Dia akan berupaya mengagalkan ketika manusia mau bersedekah. Dia akan berupaya sekuat tenaga agar kita gagal bersedekah. Kenapa? Karena sedekah itu umur kita jadi panjang dan dia menjadi investasi yang tidak akan ada habis-habisnya. Allahu Akbar. Kita nikmati selama sedekah itu masih digunakan orang. Artinya teman-teman ya, sedekah itu tidak hanya membuat umur kita berkah. Artinya kita sebut sebagai keberkahan umur. Tapi sedekah ini teman-teman ya, membersihkan badan ini dari berbagai macam penyakit. Obat. Artinya kita bersedekah itu seakan-akan mengobati badan ini yang sedang suka kemaksiatan, ada penyakit-penyakit dalam badan, semuanya akan diangkat oleh Allah dengan cara bersedekah. Itu obat paling ampuh untuk mengobati segala penyakit yang ada dalam otak, hati, dan pikiran. Artinya pikiran dan hati. Tidak hanya membuat umur kita itu berkah dan panjang, tapi bisa mengobati segala penyakit. Masya Allah. Itulah hakikat daripada sedekah. Mudah-mudahan kita cinta terhadap sedekah, cinta memberikan, saling memberi satu sama lain. Bapak sholat, pahalanya hanya kita dapat ketika sholat. Bapak menunaikan ibadah puasa Senin Kamis, Bapak hanya dapat pahalanya ketika Bapak puasa Senin Kamis. Selesai puasa, selesai pahalanya. Bapak menunaikan ibadah haji, Ibu menunaikan ibadah umroh, pahalanya kita dapat hanya ketika kita umroh. Ya, selesai betul. umroh, selesai pahalanya. Selesai pahalanya, betul. Tapi sedekah, Terus mengalir, Masya Allah. sedekah hari ini. Meskipun Bapak sudah meninggal dunia, sedekah itu tetap mengalir, dan mengalir. Itu yang disebut amal jariah. Masya Allah. Yang menyumbang karpet. Quran. Menyumbang karpet ini. Meskipun dia sekali saja beli misalnya 50 juta, sekali dia keluarkan. Tapi 50 jutanya itu mengalir terus, meskipun orang yang sudah mengeluarkan duit itu sudah berada di dalam kubur. Masya Allah. Allah. Sebentar ini, Bapak yang bersedekah sarapan, yang sedekah sarapan, lalu saya makan sarapan itu, selama darah daging saya pakai beribadah, maka selama itu orang yang mengirimkan sedekah bawa sarapan pagi mendapat pahala dari saya ketika saya sholat tanpa mengurangi pahala saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Makanya terlalu pelit sedekah. Allah. Dan sebaik-baik sedekah itu kepada orang soleh dan soleha. Betul. Satu tukang judi, satu alim ulama, sama sedekahnya kepadanya, tapi yang alim ulama jauh lebih manfaat daripada yang tukang tipu. Maka sekali-kali Pak, jangan terlalu pelit, undanglah itu Ustaz Dasat ke rumahmu sarapan. Tapi yang kita senang undang itu siapa? Bukan ulama. Siapa yang sering kita undang? Siapa? Pejabat. Siapa yang selalu kita undang? Pengusaha. Giliran kita undang fakir miskin, ya, makan seadanya. Kalau pejabat yang mau datang ke rumah, semua dibersihkan. Wow. Motong sapi, mau masuk rumah dicium tangannya, padahal baru 3 jam yang lalu tanda tangan korupsi. Giliran ulama yang kita undang, dijemput tidak,
kirim Gojek. Jemput itu Pak Ustadz, datang. Kadangkala tidak ada tuan rumahnya. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, bicara soal sedekah. Saya teringat kisah seorang Yahudi pelit di Madinah. Namanya Abu Lubabah. Oh, Abu Pelit Lubabah. betul Pak. Tapi banyak pohon kurmanya. Sampai kalau saya tidak salah, ada 3 kali ayat turun berkaitan dengan pohon kurmanya. Dia bertetangga dengan fakir miskin. Fakir miskin. Kontras. Ini kaya sekali, ini miskin sekali. Bertetanggalah dia. Satu super kaya, satu super miskin. Ini orang miskin banyak anaknya. Lalu dia punya ini Abu Lubabah punya pohon kurma. Pohon kurma ini banyak buahnya, istimewa memang. Setiap saat selalu bagus buahnya. Lalu jatuhlah buahnya. Jatuh buahnya. Ini anak fakir miskin, dia pergi makan itu kurma. Begitu pelitnya ini Abu Lubabah, ini anak fakir miskin, sudah masuk itu kurma di mulutnya. Sudah masuk di mulutnya, dia ambil, dia kasih keluar. Kasih keluar itu, jangan kau makan. Bayangkan. Sudah masuk di mulutnya orang, dia tarik. Kira-kira ada yang begitu di sini? Gak ada. Betul asli pelit sudah ini Pak. Kalau di kampungku namanya kikirigala paku jambatan. Seke. Kira-kira begitu. Bayangkan sudah masuk di mulutnya, kasih keluar, jangan kau makan punyaku. Masya Allah. Saking pelitnya. Sedihlah bapaknya lihat. Allah. Padahal itu kalau syariat Islam, itu kalau bapak bertetangga, A, B, punya pagar. Lalu bapak tanam pohon mangga. Begitu mangga bapak menyeberang ke pagar tetangga, maka yang nyeberang di pagar halal bagi yang tetangga, bukan lagi bapak punya. Kenapa? Karena daun-daunnya itu tetangga. Yang masuk ke parangan tetangga-tetangga yang bersihkan, maka halal bapak ambil kalau nyebrang ke pagar. Tiba-tiba ada jamaah bertanya, Ustaz, bagaimana kalau istrinya tetangga nyebrang ke pagar? Apakah itu halal? Wah, lain itu bos. Nah, sedihlah bapaknya ini fakir miskin. Dia pergi melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga saya itu pelit betul, Yahudi. Kenapa? Bayangkan ya Rasul, anak saya sudah dia makan, dia pungut yang jatuh, sudah masuk di mulutnya, dia tarik pula begitu pelitnya. Nasihatilah dia, ya Rasul ini Yahudi. Datanglah Nabi ke Yahudi itu. Ya Abu Lubabah, bolehkah engkau memberikan itu kurmamu kepada fakir miskin ini? Atau saya beli. Kalau kau tidak mau kasih, saya belilah ini pohon kurmamu. Apa kata Abu Lubabah? Ya Muhammad, maafkan saya. Memang banyak kurmaku, tapi ini kurmaku yang paling aku sayang. Kenapa? Karena setiap saat buahnya banyak. Selalu banyak panennya ini. Saya mohon maaf. Ya bolehlah. Kata Nabi, juallah kepada aku. Bujuk-bujuk. Abu Lubabah lalu berkata, baik Muhammad, saya jual, tapi dengan catatan satu pohon kurma ini gantinya 40 pohon kurma. Coba lihat pelitnya Pak. Dia cuma satu, dia minta 40. Ini biasa ini rentenir. Allah, ya? Saking pelitnya Abu Lubabah ya. Bilang papi mana duit. Apa itu kalau bahasa Indonesianya ya? Kasih beranak uang. Dipinjam 1, kembali 20. Riba lah ya seperti ini. Mudah-mudahan Bapak terhindar dari makanan riba. Amin. Gak berarti lah engkau menabung di bank konvensional. Amin, amin. Bagaimana Ustaz? Semua uang kita ditransfer langsung gaji kita. Ya sudahlah, berdoa saja kepada Allah. Ambil gaji itu, masukkan ke bank syariah. Sudah dimasukkan, orang lagi berkata, sama aja prakteknya Ustaz, mereknya aja beda. Yang penting kita sudah berikhtiar. Kita sudah berikhtiar. Selebihnya serahkan kepada Allah. Ya manalah ada kita bisa hidup ini tanpa transaksi bank. Apalagi nanti kalau jadi semua itu yang namanya nanti orang belanja online Pak. Tidak ada lagi uang kita lihat. Bayangkan. Nah, kita berserah diri kepada Allah. Nah, lain kali kita cerita itu. Lalu Abu Lubabah ini berkata, Muhammad, baik. Boleh, tapi satu pohon kurma 40 gantinya. Nabi balik. Nabi bilang, mana bisa, tidak bisa saya.
Nabi ceritalah kepada sahabatnya, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang bisa membeli ini, maka Allah akan gantikan dia nanti di surga yang lebih bagus lagi. Wah, seorang sahabat kaya di Siapa Madinah, hebatnya kaya dermawan. Yang banyak di antara kita kaya pelit. Kaya Sudah pelit dermawan. serakah. Ini sahabat Nabi kaya dermawan, namanya Abu Dahdah. Oh iya, sejarah Abu Dahdah luar biasa teman. Kaya dermawan, sangat murah hati, dan kekayaannya itu tidak hanya dimakan sendiri, tapi dibagi. Ini Abu Dahdah, Masya Allah. Abu Dahdah mendengar itu, lalu dia datanglah, wahai Abu Lubabah, kau juallah itu pohon kurmamu kepadaku. Baik, saya jual, dengan catatan 1 pohon kurma gantinya 40. Saya siap. Baik, ini tukarnya, dibeli. Lalu datanglah Abu Dahdah kepada Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah, senang betul. Kenapa? Saya berhasil membujuk Abu Lubabah sehingga saya bisa beli kurmanya ini. Nih, kurmanya sudah dimiliki, silahkan fakir miskin itu menikmatinya. Ya Rasulullah, apakah betul nanti saya punya pohon 40 gantinya di sorga? Nabi berkata, iya, kamu akan mendapat gantinya pohon kurma di sorga nanti 40. Bahagia Abu Dahdah. Allah. Subhanallah. Lalu Masya Allah. dibawakan ke fakir miskin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, Masya Allah. Abu Dahdah dia lebih bahagia punya harta di akhirat daripada di dunia. Kenapa? Harta di dunia ini, Pak, yang bapak makan jadi kotoran, yang bapak tabung jadi rebutan nanti anak ahli waris kita. Apa kehebatan sedekah? Satu, sedekah itu kata Nabi memperpanjang umur. Kok bisa, Ustaz? Coba lihat, Pak. Kalau orang dermawan, jangankan masih hidup, sudah mati saja orang doakan. Allah. Coba, orang dermawan sudah mati saja orang masih doakan. Contoh, ada orang tetangga kita rajin betul sedekah waktu hidup. Pas meninggal, maka orang lewat di kuburnya, ya kan, singgah dulu. Baik, ini Pak Haji nih, waktu hidup rajin betulnya dekasi masjid. Itu yang ada kipas angin di masjid itu sumbangan dia. Itu yang ada mic di masjid sumbangan dia. Ayo kita kirimkan Fatihah. Al-Fatihah. Meskipun sudah meninggal 20 tahun yang lalu, orang masih doakan. Ini yang disebut umur yang panjang. Di Makassar ada sebuah masjid namanya Masjid Sudirman. Masjid Sudirman. Dekatnya Bank Sulsel. Bank Sulsel masjid. Namanya Masjid Sudirman. Yang bangun salah seorang orang kaya pengusaha tambak. Dan yang kedua, mantan direktur Bank Penin. Oh, mantan direktur. Beliau 2 orang inilah membangun ini masjid mewah. Betul mewah itu masjid. Karpetnya empuk, sound systemnya baik, AC-nya sejuk, bersih, interiornya cantik. Semua orang yang masuk, Masya Allah, Masya Allah. 2 orang inilah yang membangunnya. Dan salah satu lagi, ada 3. Satu lagi yang mewakafkan tanahnya, namanya almarhum Andi Odang, mantan gubernur di Sulawesi Selatan. Hebatnya, Pak, penghuni masjid itu bisa ribuan setiap Jumat. Tapi setiap Jumat MC-nya selalu berkata, sebelum khatib naik ke mimbar, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada 3 orang yang membangun masjid ini. Setiap berjamaah, terutamanya setiap Jumat. Inilah yang disebut umur yang panjang. Meskipun sudah di alam kuburnya, tapi orang yang meninggal masih mendapat kiriman pahala. Itu umur panjang. Kenapa? Sedekah. Sedekah. Jadi itulah keutamaan sedekah, teman-teman ya. Tidak ada perilaku baik, super baik yang akan membawa kita baik di dunia dan akhirat nanti adalah sedekah. Wow, sedekah loh teman-teman ya. Maka sedekah tidak hanya menghidupkan hidup kita di dunia saja, tapi di akhirat tetap akan hidup. Masya Allah. Tapi kalau orang pelit, jangankan mati, hidup aja didoakan orang sial, Pak. Iya, ya kebanyakan masuk. Itu orang pelit, orang masih hidup saja didoakan orang sial. Ada orang minta sedekah tidak pernah, datang takmir masjid, tidak pernah aja dikasihnya. Lewat mobilnya, tidak pernah orang lewat mobil, Pak. Orang pasti bilang, mudah-mudahan tabrakan. Pelit betul itu orang, mudah-mudahan dicuri ban mobilnya.
Itu masih hidup aja orang doakan sian, Pak. Bagaimana kalau dia mati? Iya. Orang Bugis kata kalau dia orang mati, andrai lebu ajamu, dupai. Coba bayangkan. Itu yang disebut at-takasub. Berlomba-lomba memperkaya diri, lalu dia enggan membayar zakat dan bersedekah. Allah. Satu, sedekah memperpanjang umur. Yang kedua, sedekah tolak bala. Tolak bala, betul. Saya baru-baru pulang ceramah di Jambi, Polda Jambi. Saya berkenalan dengan salah seorang perwira tinggi di Polda tersebut. Dia cerita, suatu ketika ibunya sakit. Dokter sudah angkat tangan, sudah habis badannya, kurus. Dokter tidak menemukan penyakitnya. Allah. Sampai dia marah-marah ini polisi. Dia bilang, karena ada adik sekolahkan sama orang tua jadi dokter, kok tidak bisa kau obati ini penyakitnya ibu. Marah-marah betul. Saya ilmu saya terbatas, tidak bisa. Suatu ketika ada orang mau masuk pilkada. Pilkada. Maka dia mau jual pesantrennya, Pak. Oh. Bayangkan. Pesantren. Gara-gara pilkada dia mau jual pesantrennya. Allah akbar, gara-gara pilkada. Nauzubillah min zalik. Lebih sadisnya lagi, dia jual dengan manusia yang ada di dalamnya. Apa bajingan orang seperti ini, Pak? Ini polisi, seorang polisi, agamanya tidak terlalu paham soal fikih. Ya kasihan lihat ini orang, penghuni pesantrennya belumlah cukup 20 waktu itu. Kasihan ini pondok, mau dijual dengan penghuninya, bukan pondoknya dia kasihan, Pak. Anak santri yang ada di situ, dia kemana ini kalau dia dijual dengan orang-orangnya? Inilah Pak, politisi kadang-kala begini, Pak. Kalau mau pilkada baik betul agamanya, pakai serban, pakai gamis, masuk masjid, kayaknya soleh sekali, pasang baleho, fotonya pun dia balik, Pak. Pernah Bapak lihat itu politisi fotonya? Kan biasa kalau foto itu di atas kepalanya, Pak ya. Ini di bawah kepalanya. Baru dia tulis di balehonya, siap jungkir balik untuk rakyat. Oh. Itu politisi, Pak. Yang percaya, Pak, kalau Bapak mendengar perkataan politisi, jangan baper, Pak. Jangan bawa perasaan. Bapak sakit hati. Sakit Dia hati. belilah itu pesantren, Pak. Setelah dibeli, diperbaiki kamarnya, dia Masya Allah. Setelah itu dia bawa orang tuanya, saya tidak usah sebut rumah sakitnya, tapi rumah sakit Kristen. Oh, Setelah diperiksa, ditahu ini, Pak, justru Kristen yang tahu penyakitnya. Ini penyakit gampang ini. Disembuhkan, Pak, dioperasi sekejap, sembuh, dan sampai saat ini, Pak, segar bugar itu ibunya. Dia bilang, inilah akibat sedekah saya, Ustadz. Saya beli itu pesantren. Tolak bala. Bayangkan. Yang tadinya semua dokter sudah angkat tangan, dengan sedekah tolak bala. Itu Nabi sudah jelaskan. Jadi bapak-bapak di sini, kalau ada di sini prostat, asam urat, kolesterol, obati dengan sedekah. Ya, ya, betul. Ibu-ibu, ada suamimu mulai selalu berpikir poligami, tolak bala dengan sedekah. Betul, Pak. Ibu bangun sholat tengah malam, nggak usah curhat kiri kanan. Kita lihat, ibu-ibu mau tahu ciri-cirinya suami selingkuh? Mau kawin lagi, ibu mau tahu ciri-cirinya? Satu, handphonenya pakai password. Mencurigakan sudah itu, Bu. Yang kedua, setiap terima WhatsApp, SMS masuk kamar mandi. Curigalah kau. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Allahu Akbar. Kalau sudah begini suami, tidak usah kau curhat sama tetangga. Apalagi curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Iya. Ketika kau masih muda, semakin kau tua semakin menjadi-jadi. Tidak usah curhat seperti itu. Gimana caranya? Ibu bangun sholat hajat tengah malam. Ambil minimal 2 rakaat. Syukur-syukur bisa sampai 8 rakaat. Selesai itu ibu berdoa. Ya Allah, Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Ya Allah, palingkan hatinya kepadaku. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Sedekah tolak bala. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Bismillah. Coba amal. Allahu Akbar. Dan jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tahajud. Ya, betul. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Saya sudah capek lihat istriku ya Allah. Malas betul. Suka ngomel, kuat makan. Ya Allah. Malas dandan ya Allah. Hancur saya hadapi ini perempuan.
Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta ya Allah. Tolak bala ke panti asuhan. Mudah-mudahan 1 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Ya. Ini malaikat yang mana doa dikabulkan. Sedekahlah Pak. Sedekah tolak bala. Allahu Akbar. Dan yang kedua, keutamaan sedekah. Sedekah itu tadi 1 tolak bala. Kedua, memperpanjang umur. Yang ketiga, sedekah itu Allah ganti berkali-kali lipat. Betul sekali. Ringkas kisah, dibelilah ini pesantrennya. Sudah dibeli pesantren Pak, apa yang terjadi? Subhanallah, dapat bantuan dari pemerintah Indonesia untuk membangun pesantrennya. Berapa bantuannya? 2 miliar. Wow. Makin berkembang pesantrennya itu Pak. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini, ceramah daripada Ustadz Dasat Latif. Beliau ini ceramahnya di Malaysia teman-teman. Ada komentar, bukan di Indonesia, di Malaysia. Jamaahnya semuanya daripada negeri Malaysia. Dan itulah keutamaan sedekah. Sedekah itu bisa menghidupkan kita di dunia dan di akhirat teman-teman. Kalau kita mau sukses, baik itu di dunia dan akhirat, maka perbanyaklah sedekah. Karena hakikatnya daripada sedekah itu tidak hanya membuat kita itu semakin jaya, tapi membuat kita itu semakin sehat. Dan semua penyakit-penyakit, obat paling ampuh di dunia ini bukan obat-obatan farmasi, bukan obat-obatan herbal. Ya mungkin dari farmasi dan herbal itu bisa menyembuhkan segala penyakit, tapi lebih kuat obat reaksinya adalah sedekah. Sedekah itu menghidupkan kita sampai mati loh teman-teman ya. Karena dengan sedekah pahala kita itu terus mengalir. Kalau kita sedekah kebaikan, misal sedekah 60 atau 50 Quran ke tahfidzul Quran. Setiap oleh anak-anak tahfidz dibaca Quran yang kita sedekahkan, maka mengalir terus pahalanya kepada kita. Baik ketika kita masih hidup dan ketika kita sudah meninggal. Itu sedekah. Misal kita banyak penyakit dengki hati, penyakit ngomongin orang lain, fitnah orang lain. Tapi dengan sedekah, maka penyakit itu akan Allah musnahkan. Akan Allah musnahkan, insya Allah. Ya, jadi sedekah adalah semua penyakit akan diobati oleh dengan cara sedekah. Oke, buat Anda semua yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu channel daripada Hai Merbat TV. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.